Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memurnikan ketakwaan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal melaksanakan perintah ketaatan dan juga maksimal menjauhi larangan Allah berupa perkara-perkara yang diharamkan atau hal-hal yang sifatnya syubhat. Karena tanpa meninggalkan haram dan syubhat tidak mungkin kita sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah. Karena hanya dengan takwa inilah sebaik-baiknya bekal yang akan kita bawa untuk menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan hanya dengan takwa inilah sebaik-baiknya sensor yang ada pada diri kita. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian furqan, sensor pembeda, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Dan itulah takwa, sebaik-baiknya bekal dan juga sebaik-baiknya filter di dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang agung, ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah adalah intizarul faraj, yaitu sabar menunggu solusi. Sabar menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi saat ini yang tiada menentu dari sisi ekonomi, kebudayaan, pendidikan, politik dan seluruh elemen kebutuhan manusia saat ini seakan-akan tidak menentu. Kapan ini usai? Kapan ini selesai? Tetapi bagi seorang mukmin di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini ada satu kata kunci, yaitu menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemi yang menyerang hampir seluruh negara-negara di dunia ini, bagi seorang mukmin itu adalah ladang amal, ladang ibadah, karena ada kesabaran, ada nilai edukasi pendidikan supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita semakin husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Inilah yang disebut dengan intizarul faraj, yaitu menunggu-nunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata manusia itu lemah. Makhluk itu adalah butuh terhadap yang lain. Ketika dimintai kebutuhan dia pun tidak mampu. Maka yang paling kuat itu hanyalah Allah.
Yang paling bisa memberikan solusi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, manakah amal atau ibadah yang utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdalul ibadati intizarul faraj. Sebaik-baiknya ibadah itu adalah menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunggu adalah proses yang panjang, sabar yang tidak ada hentinya selama nyawa masih ada di dalam kandungan badan kita ini. Sehingga dulu ketika para sahabat pada perang Uhud dan perang-perang yang lainnya menanyakan hasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hasil perjuangan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah berupa ghanimah. Mereka bertanya itu tentang hasil perjuangan. Kapan ghanimah didapatkan? Bagian saya apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka, wahai Muhammad, ya, menanyakan kepadamu tentang rampasan perang. Para sahabat waktu itu menanyakan tentang rampasan perang, ya, menanyakan hak mereka. Maka di dalam surat Al-Anfal, ya, pertanyaan tentang hasil perang berupa ghanimah atau rampasan perang ini tidak langsung dijawab oleh Allah. Tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab itu, ayat yang pertama dijawab di ayat yang ke-40, bayangkan. Allah tidak langsung menjawab bahwa rampasan perang adalah begini-begini, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru meluruskan proses, ya, proses perjuangan, proses menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah-tengah proses itu, ya, jarang sekali di antara manusia ini yang sabar. Banyak di antara mereka yang berguguran di tengah jalan karena tidak sabar. Dulu para nabi bahkan pernah ditanya, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah itu datang? Dijawab oleh Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ingat bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Dekat. Jadi kita tinggal menunggu, ya. Ketika para sahabat dulu bertanya tentang hasil dari perjuangan, tidak dijawab langsung oleh Allah, bahkan diluruskan. Qulil anfalu lillahi war rasul. Masalah hasil perang itu urusan Allah, urusan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa aslihu dzata bainikum. Urusan kalian itu adalah bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri. Nah, ini kata kuncinya. Jadi di tengah-tengah proses kita mencari dan menunggu pertolongan Allah, menunggu solusi dari Allah, proses yang harus ditempuh oleh kita adalah fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, memperbaiki takwa kepada Allah, hubungan vertikal kita kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan berbuat islah, memperbaiki hubungan di antara kalian, hablum minan nas. Ditambah lagi wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taati Allah, ya, di tengah-tengah proses hablum minallah, hablum minan nas, taat Allah, ya, wa rasulahu, dan taat rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang mukmin. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin itu yang bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu, ya, mereka cirinya ketika disebut nama Allah, ya, hatinya bergetar, ya, hatinya takut kepada Allah. Jika dibacakan ayat-ayatnya, Allah bertambah keimanannya dan bertambah pula tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senantiasa menegakkan salat. Mereka membayar zakat, membayar rezekinya tadi untuk diinfakkan, diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang mukmin yang hakiki. Nah, ini kata kuncinya. Mukmin yang hakiki. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi di tengah-tengah proses menikmati
untuk menunggu solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jemput dengan ketakwaan, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan juga memperbaiki hubungan ukhuwah di antara kita. Jangan berpecah belah ya. Sehingga di sini ada dua jalan sekaligus kita padukan. Jalan ke langit dan jalan ke bumi. Jalan ke langit dengan kita lebih intensif lagi meningkatkan ketakwaan. Jalan ke bumi lebih intensif lagi kita menjalin hubungan yang baik terhadap makhluknya Allah ini. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jika kita sudah memperbaiki hubungan baik dengan orang yang ada di muka bumi ini, menyebarkan rahmat di muka bumi ini, rahmat Allah turun dari langit. Yarhamkum man fis sama, yang di langit akan merahmati kalian. Jadi kata kuncinya bahwa nikmati di tengah-tengah kondisi yang seperti ini sebagai ladang ibadah. Nikmati di tengah-tengah kondisi yang seperti ini sebagai ladang yang itu masuk dalam kategori sebaik-baiknya amal. Pertolongan Allah dan pertolongan Allah. Husnudzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta terus dan perbanyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja kebutuhan kita. Sampai Nabi memerintahkan salullaha kulla syai', minta kalian kepada Allah segala sesuatu, hatta syisa, sampai kalian minta tali sendal, kata Nabi. Sendal kalian copot, sendal kalian cuput, putus minta sama Allah. Ya Allah, saya minta tali sendal. Tali sendal saya copot ya Allah. Aku minta kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah. Kapan masjid kita, masjid tercinta UIK ini akan selesai? Kapan jamaah sekalian? Masjid butuh besi. Ya Allah, kasih besi aku. Kami kasih besi ya Allah untuk masjid ini. Minta. Adakah kita sudah minta ini? Kalau seandainya yang minta adalah 8.000 sivitas akademika UIK, ya Allah selesaikan masjid ini. Masa Allah nggak dengar? Selesai ini masjid ya. Sambil kita menikmati proses ini, kapan akan diselesaikan oleh Allah? Kita terus berusaha dan berdoa, memperbaiki takwa kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Insya Allah solusi Al-Faraj tadi itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan kita. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. فقد قال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر أصحابه إلى يوم الدين ولنا ولكم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة
hiya lak ridha wa lana fiha salahun illa antana wa yassartana ala qada'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wat ta'una ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa an buldan muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih umura ulati umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farrij hammal mahmumin, Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin waqti daina 'anil madinin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.